Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Petani Milenial Sukses di Kala Pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pertanian. Saat ini ketahanan pangan memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Sektor pertanian tidak hanya andalan untuk menopang perekonomian nasional, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kementerian Pertanian serius untuk melahirkan wirausaha dari sektor pertanian, terutama dari kalangan milenial agar berdaya dengan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan. Lalu bagaimana kebertahanan sektor pertanian melalui tangan-tangan para milenial di masa pandemi? Telah hadir di studio siang ini 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, ada Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Samsi, MAGR, selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pertanian. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Salam sehat ya Pak? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Dan yang kedua ada juga Mas Sandi Okta Susila SP, Ketua Duta Milenial Indonesia. Nah ini dia, ada sosok petani muda dan milenial. Selamat siang, apa kabar Mas Andi? Selamat siang Mbak Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa Sehat kabar juga ya? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada ini Mbak Jatu Barmawati sebagai petani milenial juga nih. Terima kasih Mbak Jatu sudah hadir. Apa kabar? Kabar baik Mbak, senang sekali berada di sini. Pertama-tama saya mau ke Pak Dedi terlebih dahulu nih. Baik. Pak Dedi, seperti apa sih kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini, terutama di masa pandemi ini? Iya, sampai dengan kemarin ya bulan September, Alhamdulillah sebetulnya perhitungan Kementerian Pertanian kita masih surplus ya beras, dan bahkan sampai dengan insya Allah bulan Desember ini kita masih tetap surplus beras. Artinya produksi pangan kita sampai dengan akhir Desember insya Allah aman. Bahkan kita bisa carry over ya, bisa mencapai 7 juta ton ya nanti dari Desember ke awal tahun depan di 2021. Jadi meskipun pandemik ya, fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian itu adalah satu-satunya PDB yang tetap menggeliat ya, meningkat 16,24% dari kuartal pertama dan kedua. Ternyata dari kuartal kedua ketiga juga tetap meningkat ya, kurang lebih 2,15%. Artinya apa? Sektor pertanian meskipun sektor-sektor lain saat ini sedang terpuruk, pertumbuhannya minus, bahkan ada yang minus lebih dari minus 20%, pertanian tetap menggeliat, pertanian tetap tumbuh positif secara signifikan. Nah, apakah ini juga tentunya berkat adanya para petani milenial ini, Pak? Betul. Utamanya kalau menurut saya, ya kita semua tahu akibat COVID-19, itu anggaran dari pemerintah pusat semuanya dipotong untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian pemerintah provinsi sama, kabupaten sama. Artinya apa? Dari segi penganggaran sebetulnya untuk pertanian ini turun. Tapi produksi tetap meningkat. Artinya apa? Artinya para petani, para penyuluh tetap turun ke lapang, genjot produksi. Terbukti ya. PDB pertanian itu meningkat signifikan positif. Artinya petani kita termasuk di dalamnya petani milenial tetap turun ke lapang semangat untuk menggenjot produksi kita. Nah, kenapa sih Bapak tertarik nih untuk mengajak teman-teman milenial ini menjadi petani? Jadi begini ya, petani kita saat ini kurang lebih ada 33 juta orang. Tapi ternyata dari 33 juta orang, sebagian besar itu berumur tua atau kita sebut kolonial. kurang dari 30% umurnya 40 tahun ke bawah, artinya petani milenial. Ya. Artinya apa? Saat ini petani kita masih dalam umur produktif. Tapi 10 tahun yang akan datang ini bisa berbalik dan berbahaya. Ya, artinya nanti 70% lebih petani kita 10 tahun yang akan datang umurnya tidak produktif. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus lakukan regenerasi petani ke petani milenial. Begitu, dan saat ini petani milenial meskipun jumlahnya tidak signifikan, tapi kontribusinya luar biasa terhadap pembangunan pertanian ini.
Itu makanya kita sekarang harus ya mengajak para petani milenial untuk turun ke sektor pertanian. Pertanian itu sekarang tuh banyak duitnya. Kalau dikelola secara benar, dikelola secara bisnis. Nah, oleh karena itu yang saya ajak kepada anak-anak milenial ini, yuk turun yuk ke pertanian, tapi dengan pengelolaan dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara bisnis. Sehingga nanti pertanian itu menghasilkan duit. Kalau pertanian itu semua orang tahu bahwa menghasilkan duit, itu maka semut-semut akan berdatangan dengan sendirinya. Jadi artinya apa? Tunjukkan dulu bahwa pertanian itu dapat menghasilkan duit. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, langsung saja nih saya tanya sama Mas Sandi, benar nggak sih gara-gara duit nih Mas Sandi tertarik untuk jadi petani milenial? Ya baik, terima kasih banyak. Ya kalau nggak ada uangnya Mbak, saya ke sektor yang lain ya. Canda. Ada Mbak, betul. Jadi saya rasakan betul usaha yang saya jalankan memang kurang lebih alhamdulillah sudah jalan ke 5 tahun. Saya mulai di semester 5 pada masa di IPB, kebetulan saya pendidikan di IPB. Saya mengambil program studi agronomi dan hortikultura yang ternyata Tuhan memberikan suatu kebutuhan dibanding keinginan. Dulu itu saya di agribisnis, cuma tidak terpilih, Mbak. Akhirnya saya masuk ke agronomi. Nah, jadi alhamdulillah saya rasakan betul kalau di sektor pertanian ini memang sektor yang sangat bonafit. Ketika saya sudah kerjakan pada masa itu, saya rasa 3 pilihan yang menghampiri saya. Saya ini harus menjadi seorang profesional yang bekerja, mengejar karir, cendekiawan, atau memang saya ini harus menjadi seorang wirausahawan yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Itulah yang menjadi pilihan-pilihan yang alhamdulillah saya putuskan pada masa itu saya harus menjadi seorang wirausaha. Banyak anak-anak muda, banyak teman-teman yang bertanya, Kang Sandi tahu jalannya? Tidak tahu. Tahu langkahnya? Tidak tahu. Lalu kenapa Kang Sandi berani? Saya hanya memberikan logika sederhana, bagaimana kita tahu ada lubang di depan kalaulah kita tidak melangkah. Itulah yang saya dobrak keinginan, pokoknya saya ingin coba deh. Karena ternyata banyak di antara kita yang menganggap bahwa pertanian inilah sektor yang kurang bonafit, sektor yang kumuh, sektor yang kucel dan lain sebagainya. Inilah yang saya rasa saatnya milenial untuk melirik. Dan ketika disentuh oleh milenial, saya yakin betul akselerasi itu ternyata kita sudah merasakan itu. Dan saya rasa di sini juga hadir Mbak Jatuh, beliau ekspor ke Eropa. Bayangkan sayuran-sayuran diekspor, dan itu negara-negara Eropa itu susah. Gitu, beliau ekspor ke sana. Itu saya, alhamdulillah produknya ke modern market. Itu yang kita kerjakan, Mbak Anastasia. Alhamdulillah hingga saat ini saya masih berdiri dan saya yakin betul bahwa satu-satunya sektor yang resilience di tengah pandemi seperti ini ya sektor pertanian. Luar biasa. Nah, sulit tidak untuk mengkoordinir petani-petani milenial ini, dan apa tantangannya? Ya, jadi kalau bicara sulit nggak sulit ya. Tapi saya yakin betul ketika kita sudah memiliki integritas, kredibilitas di lapangan, apalagi dianggap oleh para petani bahwa kita bisa untuk meliding mereka, mereka mau ikut. Dulu petani saya hanya 5, 10, 15 mungkin Mbak Putri ya. Tapi saat ini alhamdulillah ada 385 petani. Itu kenapa mereka bisa mengikuti kita, kenapa mereka bisa menjadi follower kita. Karena kita memang ada beberapa aspek kerjasama dengan perusahaan terutama PT PN 8. Ada sekitar 94 hektar yang kita kelola. Lahan tersebut yang mengelola siapa? Para petani. Lalu juga ada program di mana kita mengedukasi bersama-sama. Termasuk ada, saya berterima kasih sekali Pak Menteri saat ini fokus ke milenial. Saya merasakan itu, Pak Menteri memberikan supporting khusus kita kepada para milenial. Kemarin kita terjadi kendala kekeringan, petani 55 hektar kekeringan. Dengan supportnya Pak Petani, Pak Menteri Pertanian membantu petani, kita bangun embung untuk mengitari 55 hektar lahan airnya, jadi tidak terkendala. Kita dari sisi peluncuran air ke lahan-lahan, kita bangun pipanisasi di sana. Nah ini yang alhamdulillah begitu mereka sudah rasakan Mbak Putri, itu mereka pada akhirnya mereka ada merasakan kebermanfaatan dan mereka akhirnya mengikuti. Jadi begitu sudah seperti ini saya rasa sangat mudah. Bahkan tidak hanya kalau yang 385 Mbak Putri itu kolonial ya kelasnya kalau Pak Pembina Utama kami menyebut. Tapi milenial saat ini tidak kurang. Saya rasa Mbak Jatuh silakan nanti tanya, tidak kurang dari 200
chat yang selalu diterima oleh kami, itu mereka menanyakan pengen bergerak di sektor pertanian. Kenapa? Karena mereka sudah melihat role model petani milenial. Role model. Nah, ini yang menarik, pengen menjadi gambaran para milenial. Kalau kita melihat petani, sosok petani itu kan bekerja di lahan, harus mencangkul, kemudian harus membajak sawah. Nah, bagaimana kondisi pertanian milenial juga saat ini tuh dikelolanya seperti apa dengan cara modern ya? Mantap ini pancingannya ya. Baik, Mbak Putri, terima kasih banyak. Jadi saya selalu menyampaikan kita terlalu lama terkunci pada paradigma konservatif, di mana berpikir bahwa petani itu harus di lahan, pegang cangkul, panas-panasan, pakai caping, kucel, menunjukkan bahwa itu tidak bonafit. Di tangan para milenial itu dirubah, Mbak Putri, semuanya. Saya terutama bekerja sama dengan salah satu perusahaan plat merah di Indonesia yang punyanya plat merah gitu. Kita ada salah satu aplikasi yang kita gunakan dari sisi Internet of Things-nya. Jadi kita, kalau dulu saya ke lahan 8 hektar harus keliling kalau ingin melihat situasi kendali yang ada. Kalau saat ini kita melihat dalam satu dashboard di dalam website, itu sudah terdata semua. Citra satelit melaporkan itu semua melalui petugas kita di lapangan. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mengontrol lahan, terjadi ada sesuatu yang memang itu kita ingin lihat secara detail. Kita tinggal terbangkan drone, kita lakukan pemetaan. Nah, milenial itu mengerjakan itu semua, Mbak. Jadi kalau dulu mungkin berpikir bahwa petani itu harus hitam, saat ini tidak, Mbak. Petani ini harus cantik gitu ya. Seperti itulah kira-kira yang di tangan-tangan milenial. Ada Internet of Things ya. Itu yang dipakai oleh para petani milenial dalam menggerakkan usaha tani mereka. Sekarang itu kuncinya. Sekarang kita sudah masuk era industri 4.0. Nah, petani milenial memang itu ranahnya. Ya. Jadi petani milenial memang itu ranahnya, dan Sandi, Jatuh dan teman-teman yang lain memang sudah masuk ke sana. Makanya sekarang persepsi mengenai petani itu harus kotor, kumal, dekil, lembek dan sebagainya itu sudah zaman lalu. Sekarang sudah tidak begitu. Sekarang petani juga keren. Dan yang paling penting adalah duitnya juga tebal. Itu. Nah, boleh nih cerita pengalaman dari Mbak Jatuh. Kira-kira kenapa Mbak Jatuh tertarik untuk menekuni usaha pertanian? Apakah juga salah satunya tadi bisa menghasilkan omset yang ratusan juta rupiah? Oke, ya. Kenapa saya tertarik ya? Karena menurut saya ini bisnis di usaha pertanian itu seksi, Mbak. Gitu. Jadi seksi dari profit, seksi dari social impact. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengandalkan profit, tapi in the future kita istilahnya itu kan banyak orang yang bisa bergabung, dan ini bukan hanya saja profit tapi benefit for many, kebermanfaatan bagi banyak orang seperti itu. Dan juga memang semua orang butuh makan, jadi ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati seperti itu. Jadi kita harus not only feed the nation, kita in the future feed the future malahan ya. Tidak hanya Indonesia, kita punya target untuk menjadi lumbung pangan dunia seperti yang di Kementerian Pertanian sudah ada targetnya seperti itu. Kemudian memang pertanian ini memang di saat orang melihat itu adalah kurang menarik ataupun jobless, di situ sebenarnya peluang. Di mana orang nggak suka, berarti di situ peluang, iya kan, seperti itu. Jadi menurut saya itulah yang membuat saya tertarik, yang menantang sekali memang. Menarik tadi kampanyenya ya, jadi petani itu seksi gitu ya. Nah, seperti apa kira-kira Mbak Jatuh peluang ekspor produk pertanian di masa pandemi saat ini? Oke. Kebetulan karena saya eksportir, memang beberapa komoditas yang saya ekspor mungkin juga terdampak. Tapi memang kita harus sesegera mungkin struggling, dan juga istilahnya kita melihat potensi mana lagi sih yang bisa kita masukin gitu kan. Ekspor ini memang sebenarnya memang sangat seksi gitu ya. Untuk ekspor ini di saat pandemi, untuk beberapa komoditas memang mungkin turun, tetapi untuk komoditas yang mungkin olahan ataupun yang lainnya itu sangat naik dan sangat berpeluang besar. Karena masing-masing negara sekarang kan butuh pangan. Sekarang kan garda depan memang katanya petugas medis ya, tapi petugas medis kalau nggak ada makanan gimana sih, Mbak? Nggak mungkin juga bisa bergerak seperti itu. Seperti apa contoh produknya, Mbak Jatuh? Kebetulan saya sendiri ekspor produk eksotik buah dan sayur. Mungkin Mbak bisa tahu jengkol, pete gitu kan, itu buah naga, mangga seperti itu. Eksotik ya itu ya? Iya.
Di negara lain eksotik memang. Jadi kita harus sesegera mungkin sadar akan peluang pasar ke depan, karena sebenarnya peluang ekspor Indonesia itu sangat terbuka lebar. Namun bagaimana kita melihatnya nih? Dari sisi mana nih yang bisa memang menjual dan mempunyai value ataupun nilai yang lebih seperti itu. Kalau untuk Pak Dedi, sejak kapan program petani milenial ini diluncurkan dan bagaimana respon para milenial ini? Ya, sebetulnya sudah lama program ini diluncurkan. Memang ada organisasi kita sebut sebagai Duta Petani Milenial sejak tahun lalu. Ya, alhamdulillah begitu diluncurkan, respon anak-anak muda itu terhadap pertanian itu luar biasa. Kenapa? Karena tentu saja pertama tadi ya, mindset bahwa petani itu kumel, kotor, nggak ada duit, itu harus ditinggalkan. Kita tunjukkan kepada anak-anak muda ya bahwa pertanian itu menghasilkan duit, pertanian itu keren. Nah, oleh karena itu ya saya sangat berharap ini semua bisa terus nyampe pesan-pesan ini kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia. Dan ini sudah terbukti, ada model Kang Sandi, ada model Mbak Jatuh. Bagaimana dia mengelola pertaniannya sehingga menghasilkan duit yang banyak. Ya, tentu siapa sangka coba gadis secantik ini ternyata dia petani. Ya, kemudian pria seganteng ini ternyata dia petani. Ya, kenapa? Caranya itu yang berubah, manajemen itu yang berubah. Sekarang kita sudah masuk inovasi teknologi era industri 4.0. Jadi Internet of Things itu yang dimaksimalkan. Coba, Kang Sandi itu memonitor lahannya, memonitor manajemennya, memonitor pemasarannya. Semuanya menggunakan Internet of Things. Dia pegang Android kemana-mana, bawa tablet, ya kan? Dari situlah dia kelola itu semua lahannya, semua manajemen dan sebagainya. Bahkan ya, Kang Sandi ini tambahan duitnya itu luar biasa. Setiap bangun tidur, rekeningnya itu bertambah luar biasa. Saya sudah setua ini jadi pegawai negeri, ya tambah duit itu hanya sebulan sekali kan pada saat gajian. Kang Sandi setiap bangun tidur, coba kalau dia tidur 2 kali dalam 1 hari, 2 kali bertambah. Tapi saya yakin nih Pak Dedi, ini bukan proses yang instan, ya kan? Ini proses yang butuh waktu. Betul, Nah, inilah tantangan juga untuk mengajak kaum milenial, karena kaum milenial itu sekarang lebih suka sesuatu yang instan, cepat, dan menghasilkan. Nah, lalu bagaimana cara dari Pak Dedi untuk menghadapi tantangan mengajak kaum milenial ini bertani? Ya. Yang pertama tadi ya mindsetnya, kemudian yang kedua kita kenalkan ada inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas luar biasa. Ya, sampai saat ini misalnya ya ada inovasi teknologi pemupukan berimbang, ada modernisasi mekanisasi alat-alat mesin pertanian, ada juga misalnya pupuk-pupuk misalnya seperti biofertilizer, biopesticide juga sekarang sudah banyak. Nah, inovasi teknologi tersebut itu dikenalkan kepada para petani milenial agar produktivitas meningkat. Di saat yang sama juga kita perkenalkan, oh ini ada peluang pasar yang luar biasa, bahkan ekspor. Nah, kemudian juga ada peluang untuk mendapatkan modal ya dengan mudah, kredit rendah, ada kredit usaha rakyat yang namanya KUR. Bank-bank himbara bahkan bank provinsi semua menyediakan KUR. Ini bisa dimanfaatkan oleh para petani milenial untuk membuka usahanya. Kemudian kami juga di Kementerian Pertanian ada program namanya penumbuhan wirausaha muda pertanian. Kita lakukan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya bertani yang baik, bagaimana caranya mengakses modal, bagaimana caranya mengolah bahan-bahan atau produk-produk kita menjadi bahan olahan yang value added-nya tinggi. Kemudian juga bagaimana caranya memasarkan. Sekarang ada berbagai aplikasi luar biasa, ada Tani Hub, ada kedai sayur, ada Ayomat, ada Pasmat, semuanya menggunakan aplikasi, menggunakan Internet of Things yang tujuannya adalah mendekatkan antara produsen dalam hal ini petani dengan masyarakat. Ya, semuanya dengan cara-cara yang sangat mudah dan praktis. Jadi pendekatannya dengan teknologi ya Pak? Betul. Jadi teknologi itu yang harus kita genjot kepada mereka. Apalagi para petani milenial itu kan umumnya mereka cerdas, ya mereka itu pinter. Jadi kalau ada inovasi teknologi dengan mudah mereka itu menyerap dan mengimplementasikan, bahkan mereka kembangkan sendiri, ya lebih berkembang lagi sehingga produktivitas akan semakin meningkat lagi. Tapi bagaimana juga dengan petani konvensional nih Pak yang masih mungkin ini gagap teknologi, mereka mengalami kesulitan atau tidak para petani-petani ini untuk mengubah dari konvensional menjadi pertanian modern? Ya,
Tentu ada ya. Kalau petani kolonial, artinya petani yang sudah dewasa, itu tidak mudah itu menggunakan Internet of Things. Jadi memang kalau menurut saya Internet of Things, ya inovasi teknologi era industri 4.0 itu adalah ranahnya petani milenial. Nah, kalau petani kolonial sudahlah, nggak usah sampai sana. Udah dia fokus di inovasi teknologi era industri 3.0. Ya, intinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menggunakan high yielding variety, bagaimana menggunakan mekanisasi pertanian, bagaimana juga menggunakan alat-alat mesin pertanian yang sesuai dengan Indonesia. Terus bagaimana juga petani ini dengan protokol kesehatannya harus bertani di masa pandemi ini, Pak? Ya, jadi begini ya, kalau di lahan-lahan itu kan orang jarang. Jadi meskipun tidak disuruh, petani itu sudah melakukan protokol kesehatan, jaga jarak. Di lahan memang orangnya jarang, ya kan? Kemudian yang kedua juga jangan lupa ya, coba orang yang sedang karantina akibat ODP, itu pasti oleh dokter diwajibkan untuk berjemur, mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang kan? Petani itu sudah biasa, nggak usah disuruh berjemur, memang kerjaannya berjemur. Artinya apa? Dari segi imunitas mereka itu luar biasa. Vitamin E, vitamin D dari sinar matahari mereka serap setiap saat, nggak usah disuruh. Artinya apa? Dari segi protokol pencegahan kesehatan, petani itu nggak usah disuruh, memang pekerjaannya begitu, ya kan? Artinya justru menguntungkan. Dan yang paling penting adalah fakta menunjukkan, ya satu-satunya sektor yang menggeliat naik secara signifikan adalah sektor pertanian. Di saat sektor-sektor yang lain terpuruk ya sampai minus lebih dari 20%. Pertanian tetap meningkat 16,24%. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, kita juga mau tanya sama Mas Sandi bagaimana soal distribusi atau sebagai distributor, ini Mas Sandi bagaimana membangun komunikasi sehingga tercipta kerjasama yang baik antar petani dan sehingga ujung-ujungnya ada dapat saling menguntungkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Jadi komunikasi antara kita dengan para petani, kebetulan memang alhamdulillah kita pegang dari mulai hulu hingga hilir. Jadi memang kita sudah pastikan betul rantai pasar yang kita kendalikan itu hanya beberapa tahap saja. Yang umumnya di Indonesia ini mungkin rata-rata sekitar 9 mata rantai. Tapi kita hanya 3 mata rantai. Kami, para ketua di wilayah, dan para petani. Jadi 3 mata rantai itu yang kita gunakan. Bagaimana Kang Sandi komunikasi dengan para petani sehingga katakanlah kita dari sisi distribusi lancar, dari sisi komitmen di lapangan juga kita win-win solution. Nah memang ada 4 tahapan Mbak Putri yang kita terapkan. Yang dulu itu 4 tahapan kami yang kerjakan. Tetapi 4 tahapan itu membuat kami kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan termasuk kos produksi kita meningkat tajam. Nah oleh karena itu kita berbagi dengan para petani, kerjakan oleh para petani, marginnya mereka dapatkan, pengirimannya kita juga lebih efisien. Dari si tenaga kerja, armada dan lain sebagainya, termasuk cost production. 4 tahapan ini diantaranya kita sampaikan kepada para petani, kalau kangkung yang tadinya misal kita bicara kangkung harganya hanya 1.500, kayaknya kita beli jadi 4.500, tapi harus melalui tahapan mulai dari sortasi dan grading, mulai dari dibersihkan, mulai dari disimpan dan langsung kita distribusikan. 4 tahapan itu alhamdulillah yang membawa usaha yang saya pimpin, Mitra Tani Parahyangan dan Sinergi Tani Indonesia itu bisa bertahan hingga tahun kelima ini. Yang mereka itu sebetulnya butuh kalimat yang sederhana yang bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi ketika bicara kita revolusi industri 4.0, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, nggak sampai Mbak. Nggak sampai. 385 petani yang saya bina itu kolonial. Mbak bisa nanti cek di saya, itu kolonial semua. Lalu apakah itu bisa, Kang Sandi bisa untuk memanfaatkan industri 4.0? Bisa. Petani milenial membridging itu semua.